Berdoa selesai. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, langkah baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan. Selamat siang anak semuanya. Siap. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ya, baik ya. Semuanya dalam keadaan sehat, Bapak di sini juga sehat, dan tentunya juga kita akan bisa belajar dengan baik tentunya hari ini. Dan terus kita akan belajar tentang materi gambar ilustrasi. Ya. Sebelum lanjut, Bapak memulai materi tentang materi hari ini, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Gede Arta Raditya Pratama, Gede Putra Widata, Gusti Ayu Madedinda Martaliani, Gusti Putu Sugiyarta, Hadir. IKD Megananda Arya Kasadi, sakit. Kadek Adi Arta Wiguna, Kadek Aldi Purna Wiranata, Kadek Andriani, Kadek Mandala Arya Ciputra, sakit juga. Kadek Medi Febriani, Kadek Sudarma Dinata, Ketut Agus Putra, Ketut Wijayanti Agniani Putri, Komang Agus Warnyana, Komang Edi Sastrawan, Komang Juni Lestari, Komang Revan Widya Kusuma, Komang Tri Puspita, Lo Meta Febriani, Lo Sugi Yuliasmini, Made Mahendra Wirasena, Nikade Wita Febriani Putri, Binyoman Seli Trisnayani, Putu Agus Putrawan, izin.
Putu Alicia Febrianti, Putu Sukreni. Ya. Baik semuanya, sebelum mulai, tadi apa sudah mengabsensi kalian tentang kehadirannya. Nah, terus selanjutnya sebelum mulai, coba lihat di bawah kalian dulu, apakah ada sampah di bawah bangkunya. Seandainya kalau ada sampah, mohon untuk dipungut dulu, ya. Ya, Arya, kita tolong kertas yang di atas meja. Iya. Udah ya. Di dalam pembelajaran, sebelum mulai, Bapak ingin memotivasi dalam proses pembelajaran, yaitu mengenai tentang pentingnya lingkungan bersih. Pentingnya lingkungan bersih itu bagaimana caranya kita sadar terhadap sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi tadi Bapak mengimbau untuk membersihkan sekitar areal tempat duduk kalian itu gunanya untuk membuat kita nyaman untuk belajar. Ya, salah satunya seandainya kelas kita bersih, lingkungan kita bersih, kita senantiasa akan merasa nyaman untuk berada di lingkungan sekolah dan nyaman untuk belajar di dalam kelas. Ya. Nah, terus selanjutnya untuk semuanya selalu untuk menaati aturan yang ada di sekolah. Ya, jadi apapun aturan yang ada di sekolah itu mohon ikuti, dari cara berpakaian, gaya rambut, dan lain sebagainya. Semua itu penting untuk diri kalian sebagai salah satu meningkatkan disiplin diri kalian sebagai siswa. Ya. Nah, selanjutnya sebelum langsung ke materi gambar ilustrasi, ada sebuah pertanyaan untuk kalian tentang gambar ilustrasi. Kalian sudah bisa baca di depan ya. Apakah kalian pernah menggambar ilustrasi? Pernah. Pernah. Gambar ilustrasi apa yang pernah kalian gambar? Iya, Dina. Gambar gunung. Biasanya waktu SD. Yang lainnya, gambar ilustrasi apa lagi yang pernah? Ilustrasi kartun. Pernah menggambar kartun, tapi senang kartun ya? Senang, ya. Jadi, gambar ilustrasi yang kalian buat itu adalah sebuah karya gambar yang nantinya itu yang akan Bapak bahas nanti tentang gambar ilustrasi. Nah, terus yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang gambar ilustrasi? Nah, tadi setelah kalian katanya sudah pernah membuat gambar ilustrasi, ya, sudah pernah menggambar ilustrasi. Yang kalian ketahui tentang gambar ilustrasi itu apa? Ada? Kira-kira dari bayangan kalian itu tentang gambar ilustrasi itu apa? Secara singkat saja. Ada? Apa? Linda, bisa? Mary mungkin? Gambar yang menerangkan sesuatu. Gambar yang untuk menerangkan sesuatu. Benar? Ada yang lain yang tentang ilustrasi? Sudarma? Menurut Sudarma apa gambar ilustrasi? Yang Sudarma tahu? Gambar yang menjelaskan, yang berisi pesan. Gambar yang berisi pesan. Iya, benar juga ya. Semua gambar memiliki sebuah pesan yang perlu disampaikan. Nah, sebelum lanjut dalam pemahaman gambar ilustrasi, Bapak akan memberikan flip test
Ya. Tapi sebelum ke quick test, dalam gambar ilustrasi ini ada beberapa tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran ilustrasi. Setelah kalian mempelajari tentang ilustrasi nanti, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis gambar ilustrasi berdasarkan jenis ilustrasi. Setelah nanti kalian mempelajari gambar ilustrasi ini, ya, jadi peserta didik itu mampu menganalisis sebuah gambar ilustrasi berdasarkan jenis ilustrasi. Yang nanti juga Bapak akan bahas sebagai materi tentang jenis ilustrasi, ada beberapa ilustrasi, terus ilustrasi apa saja yang ada di dalam materi tersebut, terus apa penjelasan dari gambar ilustrasi, itu yang nanti Bapak akan paparkan. Nah, terus tujuan yang kedua, yaitu peserta didik mampu menganalisis gambar ilustrasi berdasarkan makna dan tujuan. Ya. Di dalam gambar ilustrasi itu, setelah nanti kalian mempelajari, kalian harus mampu atau bisa menganalisis gambar ilustrasi itu berdasarkan makna dan tujuan. Apa maknanya, apa sih tujuan gambar ilustrasi tersebut? Ya, dan tentunya di dalamnya juga ada fungsi ilustrasi. Ya. Jadi bagaimana gambar ilustrasi itu sebuah gambar yang disampaikan tadi Dinda, benar ya, untuk memperjelas. Tadi di dalamnya juga sebuah gambar yang ada sebuah pesan yang disampaikan. Nah, sebelum lanjut ke pemaparan materi yang nanti Bapak akan paparkan, Bapak sudah mengirimkan link free test melalui WA grup kelas ya. Mohon coba dibuka linknya dan coba dijawab ya. Itu sebagai pemahaman awal dalam materi ilustrasi yang kita bahas hari ini. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan free test. Nah, di dalam free test itu ada soal-soal tentang gambar ilustrasi, ya, terkait dengan gambar ilustrasi, seberapa besar pemahaman kalian di dalam gambar ilustrasi. Sebelum kita mulai pelajaran, itu sebagai langkah awal dalam pelajaran hari ini, yaitu tentang gambar ilustrasi, untuk mengukur pemahaman kalian tentang gambar ilustrasi. Yang Bapak tanyakan tadi di awal, apakah pernah menggambar ilustrasi? Apa yang kalian ketahui tentang ilustrasi?
dan kalian bisa jawab melalui free test tersebut sebagai apa namanya awal dalam materi tentang gambar ilustrasi. Sudah selesai? Ada yang belum? Udah semua ya? Iya. Bapak tayangkan beberapa contoh gambar ilustrasi. Ya. Yang pertama, gambar ilustrasi naturalis. Gambar ilustrasi naturalis itu penggambarannya seperti gambar pemandangan alam ya. Jadi naturalis itu asal katanya natur itu alam. Ya. Inilah gambar ilustrasi jenis ilustrasi naturalis. Di dalam gambar tersebut terlihat ada gunung, ada pohon kelapa, ada juga sawah, ya, ada juga beberapa terlihat tempat duduk dalam pemandangan alam terlihat dari jarak jauh. Itu gambar ilustrasi natural. Nah, yang kedua, gambar ilustrasi dekoratif. Sangat berbeda jauh ya antara gambar ilustrasi naturalis dengan gambar ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif itu sebenarnya penggambarannya itu tidak sesuai dengan kenyataan ya, hanya berbentuk sebuah figur fauna. Kalau yang Bapak tayangkan di depan adalah gambar menyerupai ayam ya, tetapi penggambarannya itu tidak realis atau tidak secara nyata. Ada beberapa ornamen-ornamen yang ditampilkan dalam karya gambar ilustrasi dekoratif. Dan gambar ilustrasi dekoratif ini tujuannya adalah sebuah hiasan. Ini ilustrasi apa? Kartun. Ilustrasi kartun. Ada yang senang film kartun? Senang? Ada yang senang baca komik? Ya. Apa isi dalam komik tersebut? Cerita. Iya. Di dalam gambar ilustrasi kartun juga penggambarannya sama. Ya. Di dalam kartun itu sebuah karya gambar ilustrasi yang mengutamakan hal-hal lucu. Ya. Jadi seperti yang kalian ketahui, seperti yang kalian pernah lihat, ya bahwa kartun itu sebagian besar ceritanya itu cerita-cerita lucu. Ya. Jadi itu gambar ilustrasi. Dan gambar ilustrasi yang Bapak tayangkan di depan itu adalah ilustrasi pada sampul buku. Mungkin kalian tahu ya, buku paket seni budaya yang kalian gunakan sekarang dalam pembelajaran, di sampulnya ada gambar, ada foto ya. Foto apa itu? Orang yang Melukis. orang yang melukis, orang yang mengecat, membuat clay. Menggambar. Warnai. Iya. Di sampul buku paket seni rupa ini ada gambar tangan yang sedang mengecat gelas keramik ya. Dan di sampingnya juga ada beberapa alat bahan untuk membuat karya keramik. Dan ini gambar ilustrasi ini juga mempertegas sebuah buku bahwa buku itu adalah buku karya seni. Ya, jadi itu fungsi dari gambar ilustrasi. Sama halnya dengan gambar ilustrasi yang Bapak tampilkan di depan tentang gambar ilustrasi kartun. Ya, sampul buku yang
judulnya adalah Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional itu penggambaran anaknya itu tidak realis, tidak secara nyata, tetapi digambarkan berupa kartun. Nah, ini adalah gambar ilustrasi karikatur. Kalian tahu karikatur? Apa bedanya kartun sama karikatur? Ada yang tahu? Apa bedanya? Ya, coba Mary. Nah, kalau menurut saya Iya. kartun itu dibuat lucu, sedangkan kalau karikatur itu dibuat lebih-lebihkan. Ya, dibuat secara lebih-lebihkan. Benar ya? Jadi yang disampaikan Mary, perbedaan antara kartun dan karikatur itu benar tadi, bahwa kartun itu adalah penggambarannya dibuat lucu. Kalau karikatur itu ada juga kelucuan ya. Mungkin kalian kalau melihat gambar karikatur itu kepalanya besar itu mungkin lucu ya. Tapi di sana ada gambar yang dilebih-lebihkan. Tetapi tokohnya itu nyata ya, siapa tokohnya ya. Dan karikatur itu biasanya lebih mengkritik sosial, ya, lebih mengkritik sifatnya. Ya. Itu bedanya antara kartun dengan karikatur. Nah, ini gambar apa ini? Gambar ilustrasi pada pelajaran PJOK. Itu pelajaran PJOK ya. Gambarnya tentang apa? Apa? Iya. Penggambarnya adalah gambar orang yang sedang melakukan teknik smash pada bola voli. Ya. Jadi teknik smash itu ada langkah-langkahnya ya di dalam pelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Ya, di sini gambar ilustrasi pada pelajaran PJOK itu sebenarnya banyak ya, ada teknik-teknik permainan bola yang lainnya, ada teknik olahraga yang lainnya, semuanya di dalam gambar buku pelajaran yang lain itu mempunyai gambar ilustrasi masing-masing. Salah satunya adalah gambar ilustrasi pada pelajaran PJOK yang Bapak tayangkan di depan. Jadi gambar ini sebagai salah satu untuk memperjelas tadi yang disampaikan Dinda, yang memperjelas sebuah materi-materi yang ada dalam buku PJOK. Ya. Nah, terus selanjutnya juga ada beberapa teknik-teknik permainan yang lain yang juga memiliki gambar ilustrasi yang untuk tujuannya untuk mempertegas dalam materi buku PJOK. Yang terakhir, gambar apa itu? Gambar ilustrasi pada mata pelajaran IPA. Gambar yang ditayangkan di depan gambar apa? Apa? Ukur ayam. Iya. Jadi gambar di depan itu menjelaskan bahwa dalam organ tubuh ayam itu ada beberapa organ-organ yang sudah dijelaskan melalui tulisan-tulisan yang ada di sampingnya. Ini apa namanya, terus ini apa namanya, semuanya mempunyai nama masing-masing di dalam organ tubuh ayam tersebut. Ya. Dan mata pelajaran IPA juga mempunyai gambar-gambar ilustrasi yang seperti itu. Misalnya contoh ada menjelaskan dan menerangkan organ tubuh manusia, ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada lambung dan lain sebagainya. Ya, itu juga ada gambar ilustrasinya. Seandainya buku pelajaran IPA itu tidak ada gambar yang seperti ini, mungkin kalau kalian mempelajari tentang organ tubuh ayam seperti ini akan susah untuk mengerti ya. Yang mana sih yang namanya lambung, yang mana namanya mata, ya, yang mana namanya jantung, kaki dan lain sebagainya. Mungkin susah untuk memahami materi ketika tidak ada gambar ilustrasi seperti ini. Maka dari itu gambar ilustrasi seperti ini penting banget di setiap buku mata pelajaran yang lainnya. Ya. Apa sih itu ilustrasi?
Tadi setelah kalian menjawab tentang pemahaman gambar ilustrasi, apa yang kalian ketahui tentang ilustrasi? Apa sih itu ilustrasi? Ya, coba Sudarman. Apa itu ilustrasi? Di bukunya ada. Coba kasih kesempatan untuk Sudarman dulu. Nanti mungkin Dina bisa menambahkan sedikit atau yang lainnya bisa menambahkan apa itu ilustrasi yang menurut kalian bayangkan, ya? Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrare, artinya menerangkan dan menjelaskan suatu. Gambar ilustrasi adalah gambar yang berfungsi untuk menerangkan sesuatu atau menjelaskan sebuah pesan yang diterangkan tersebut bermacam-macam, misalnya mengenai keadaan, cerita, benda, ide, gagasan, adegan, dan lain-lain. Iya, yang disampaikan Sudarman secara detail ya, bahwa ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, illustrare. Ya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Ada kira-kira? Ada? Mungkin yang menurut dari bayangan kalian itu apa? Ilustrasi secara singkat. Tadi di awal Dinda menyampaikan bahwa ilustrasi itu gambar yang menjelaskan sesuatu. Ya. Setelah kalian mengamati tadi gambar-gambar ilustrasi yang Bapak tayangkan di depan, itu yang kita bahas hari ini tentang gambar ilustrasi. Ada jenis ilustrasi, ada juga gambar ilustrasi dalam mata pelajaran yang lainnya yang untuk menjelaskan materinya di dalam buku tersebut. Ya. Pertanyaannya, apa sih itu ilustrasi? Terkait dengan pertanyaan tersebut, tadi yang dijawab Sudarman benar ya, bahwa kata ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin. Ya, berasal dari bahasa Latin yakni illustrare. Ya. Illustrare itu berarti menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Jadi sebuah karya yang fungsinya tidak hanya sekedar bisa dinikmati dari segi keindahannya, tetapi gambar tersebut juga bisa menjelaskan sebuah materi, bisa menjelaskan sesuatu, entah itu cerita, entah itu berita di koran, entah itu karya sastra, ya semuanya bisa dijelaskan dalam bentuk karya ilustrasi, gambar ilustrasi, ya. Nah, pemahaman gambar ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa ilustrasi itu merupakan gambar, bisa foto ya. Gambar itu bisa foto, bisa lukisan untuk memperjelas paparan halaman. Setiap halaman materi di dalam bukunya itu ada gambar ilustrasi yang untuk memperjelas sebuah narasinya dan isi suatu buku atau karangan dan sebagainya. Jadi isi dalam suatu buku, isi dalam karangan atau dan sebagainya itu bisa diceritakan melalui gambar ilustrasi, bisa diperjelas melalui gambar ilustrasi. Nah, jadi gambar ilustrasi itu bisa berupa foto, bisa berupa sebuah gambar atau lukisan yang tujuannya untuk menjelaskan sebuah cerita. Nah, ini pemaparan sementara dalam sumber belajar dari Kemendikbud, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa gambar ilustrasi itu karya seni rupa dua dimensi. Kalian masih ingat waktu di kelas 7 tentang mempelajari tentang dasar seni rupa dua dimensi itu apa? Apa dua dimensi? Lukisan, benar, contohnya lukisan. Pemahaman dalam dua dimensi itu apa? Yang di kertas. Karya yang dapat dilihat hanya di depan saja.
karya yang hanya dapat dilihat dari depan saja, yang memiliki ukuran panjang kali lebar. Ya. Jadi sementara yang dilansir dari sumber belajar dari Kemendikbud bahwa ilustrasi itu adalah karya seni rupa dua dimensi sebagai penjelas dari suatu maksud cerita, berita maupun pesan. Tadi Sudarmo juga mengatakan seperti itu ya, bahwa karya ilustrasi itu bisa memperjelas sebuah karya cerita, memperjelas sebuah berita, atau memperjelas sebuah pesan yang disampaikan. Jadi ada 3 pemahaman tentang karya ilustrasi. Nah, dari ketiga pemahaman karya ilustrasi ini dapat disimpulkan bahwa ilustrasi diartikan sebagai sebuah gambar, ya. Dari ketiga pemaparan tersebut tentang ilustrasi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi dapat diartikan sebagai berupa gambar, foto, lukisan yang digunakan untuk memperjelas suatu karangan cerita, isi buku maupun keadaan. Ya. Misalnya contoh, karangan suatu karya sastra atau cerita rakyat, atau juga isi dalam buku maupun keadaan ya bisa dikan. Dari ketiga pemaparan gambar ilustrasi tadi ya, dari yang pertama kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin, terus juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terus dari sumber belajar dari Kemendikbud, dapat disimpulkan bahwa gambar ilustrasi itu diartikan sebagai gambar berupa foto atau lukisan, ya, yang digunakan untuk memperjelas suatu karangan, bisa karangan karya sastra, bisa karangan isi cerita buku, ya, dan sebagainya. Itu dapat dijelaskan melalui gambar ilustrasi. Itu yang dapat disimpulkan bahwa karya ilustrasi itu secara singkat sebagai salah satu untuk memperjelas sebuah karya atau narasi. Gambar ilustrasi itu bukan sebuah karya yang bisa dinikmati dari segi keindahannya saja ya, yang dapat Bapak sampaikan tadi di awal, bahwa gambar ilustrasi itu memiliki fungsi sesuai dengan gambarnya. Ya, ada yang tahu nggak fungsi dari ilustrasi? Saya, Pak. Yang lain ada? Saya, Pak. Ya, coba Dinda dulu. Menjelaskan suatu pesan. Fungsi ilustrasi yang pertama menjelaskan, menerangkan suatu pesan. Kalau sudah aman? Dapat menarik perhatian. Kenapa? Dapat menarik perhatian. Dapat menarik perhatian. Ya, gambar ilustrasi itu juga bisa menarik perhatian seorang pembaca. Ada lagi? Yang lainnya? Ya, Arya? Mudah dipahami. Gambar ilustrasi itu memiliki fungsi sebagai untuk mempermudah pemahaman dari sebuah karya atau cerita. Ada yang lain? Iya? Membantu atau mempelajari sesuatu. Kenapa? Membantu atau mempelajari sesuatu. Membantu atau mempelajari sesuatu. Ya, membantu untuk kita dalam pembelajaran sesuatu itu bisa dijelaskan melalui gambar ilustrasi. Ada yang lain? Yang Mary? Membuat kita tidak cepat bosan. Membuat kita tidak cepat bosan. Ya, misalnya contoh ya. Misalnya contoh. Ada sebuah buku cerita yang mungkin karangan karya sendiri, karangan Anda ya sebagai siswa, atau mungkin buku yang lainnya. Kalau di dalam buku tersebut tidak ada gambar ilustrasi, berarti kita
akan mungkin cepat bosan ya untuk membaca karena tidak ada yang menarik di dalam cerita tersebut atau di dalam narasi tersebut. Kalau kita seandainya membaca saja terus-menerus tanpa ada gambar ilustrasi, kita akan tidak tertarik untuk membaca. Ya, salah satu contohnya mungkin karena pernah membaca buku cerita nggak? Pernah. Di mana? Di perpustakaan. Pernah perpustakaan ya. Ya. Paling awal kalau kalian mencari buku cerita, apanya yang kalian cari? Gambarnya, sampulnya. Sampul bukunya. Sampul bukunya. Sampulnya kan isi gambar ya. Itu yang menarik perhatian kita untuk membaca buku tersebut. Dari sampulnya yang begitu bagus, gambar ilustrasinya kita tertarik untuk membaca. Ini buku apa sih seperti itu ya? Ini buku apa sih? Ceritanya seperti apa sih? Itu yang disebut dengan menarik perhatian seorang pembaca ketika ada gambar ilustrasi. Dan Bapak yakin seandainya kalian membuka buku cerita tersebut, yang kalian cari pasti gambarnya dulu ya. Gambarnya dulu, setelah gambarnya baru kalian kembali dibuka untuk membaca alur ceritanya. Itu yang disebut dengan gambar ilustrasi sebagai menarik perhatian seorang pembaca. Ya, cukup bagus tadi tentang fungsi ilustrasi. Ilustrasi yang pertama adalah memberikan gambar singkat mengenai isi cerita, ya, atau suatu pesan. Jadi fungsi gambar ilustrasi yang pertama adalah memberikan gambaran secara singkat. Ya, apa sih ceritanya? Atau mungkin kalau berita ya, kalau berita di koran itu kan banyak ada foto, banyak ada gambar-gambar ya, itu juga tujuannya memperjelas dalam isi berita tersebut di dalam koran. Yang pertama memberikan gambaran singkat mengenai isi cerita. Nah, terus yang kedua, sebagai nilai tambah untuk memperjelas, ya. Sebagai nilai tambah untuk memperjelas, memperkuat, memperindah sebuah cerita atau pesan. Misalnya sebuah cerita buku, sebuah berita atau isi dalam buku ya, diperjelas melalui gambar ilustrasi. Itu sebagai nilai tambah. Yang ketiga yang disampaikan tadi Meli, menarik perhatian bagi para pembaca atau khalayak yang melihatnya. Jadi kalau ada siswa atau mungkin orang yang membaca buku cerita mungkin itu tertarik dengan karya gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu bisa menarik perhatian orang untuk membaca sebuah cerita atau berita atau isi dalam buku. Memudahkan untuk memahami sesuatu ditampilkan dalam cerita atau pesan. Tadi yang menjawab tentang untuk memudahkan memahami, Dinda apa sudah mengenai? Jadi benar ya, bahwa gambar ilustrasi itu memiliki fungsi untuk memudahkan kita dalam pemahaman. Salah satu contoh tadi ya, kita kembali ke awal dalam gambar ayam tadi. Ya, gambar ayam tadi itu untuk mempermudah kita memahami organ tubuh ayam tersebut. Karena ada gambar ilustrasi. Kalau seandainya tidak ada gambar ilustrasi tersebut, kita tidak akan mudah untuk memahami. Nah, mungkin apa sih yang dijelaskan? Saya tidak mengerti seperti itu ya. Jadi dijelaskan dengan karya gambar ilustrasi. Yang kelima, gambar ilustrasi itu juga memiliki fungsi sebagai sarana ekspresi. Kalau kalian menggambar ilustrasi juga sama ya. Kalau seandainya pernah menggambar, itu adalah salah satu wujud ekspresi diri kalian yang dituangkan ke media gambar. Ya, kalau seandainya yang kalian tuangkan ke media gambar itu adalah gambar ilustrasi, berarti gambar itu memiliki tujuan dan fungsi. Ya,
Jadi kalau kalian menggambar ilustrasi itu sudah memiliki tujuan, memiliki fungsi dan ekspresi diri kalian. Ya. Jadi yang kelima, gambar ilustrasi itu memiliki fungsi sarana ekspresi dari suatu kejadian atau perasaan yang diungkapkan melalui sebuah gambar. Ya. Apa sih yang kalian lihat? Apa sih yang kalian pernah baca, pernah alami? Kalian bisa ekspresikan melalui karya gambar, yaitu gambar ilustrasi. Setelah fungsi ilustrasi, nah, ada tentang jenis ilustrasi. Kalian tahu nggak jenis ilustrasi? Ada berapa jenis ilustrasi? 6. Ya. Ada 6 jenis ilustrasi. Yang pertama, ya coba yang belum dulu. Sally. Yang pertama ada ilustrasi naturalis, yakni ilustrasi yang gambar objeknya mirip benda sesungguhnya. Ilustrasi naturalis yang pertama. Yang kedua ilustrasi apa? Gusti bisa? Yang kedua Apa? ilustrasi dekoratif, yakni itu ilustrasi yang gambar objeknya disederhanakan seperti gambar biasa. Yang kedua adalah ilustrasi dekoratif. Tadi di awal kalau kalian mengamati dari gambarnya, misalnya sudah dijelaskan bahwa itu adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang ketiga ilustrasi apa? Ya, yang belum meta. Iya, gambar objeknya dibuat lucu, ilustrasi kartun. Ada lagi? Iya, Dwi. Karikatur, objeknya dilebih-lebihkan. Ada lagi? Iya. Ilustrasi cerita bergambar, yakni ilustrasi yang gambar objeknya serial dan mengambil cerita bersama komik. Iya. Cerita bergambar. Yang terakhir? Ilustrasi buku, yang ini ilustrasi yang terdapat di dalam buku, misalnya buku pelajaran. Iya. Ilustrasi yang terdapat pada buku pelajaran. Ini yang pertama ya. Yang disebutkan tadi sama siapa gambar ilustrasi naturalis? Aryan. Oh, Sally ya. Gambar ilustrasi naturalis itu adalah ilustrasi yang gambar objeknya mirip benda sesungguhnya, artinya secara nyata. Ya seperti tadi di awal gambarnya adalah gambar pemandangan alam, itu naturalis. Artinya penggambarannya itu secara nyata. Entah lukisan, entah gambar, itu secara nyata. Yang kedua, ilustrasi dekoratif. Ilustrasi yang objeknya disederhanakan dan berfungsi sebagai hiasan. Hanya sebagai hiasan, itu ilustrasi dekoratif. Ilustrasi kartun. Ilustrasi kartun sudah tadi ya, ilustrasi yang gambar objeknya dibuat lucu. Ada ilustrasi karikatur. Ilustrasi karikatur itu adalah ilustrasi yang penggambaran objeknya itu dilebih-lebihkan dan cenderung juga mengkritik sosial. Ya, ada kritikan sosial di dalam karya ilustrasi karikatur. Dan biasanya ilustrasi karikatur itu disisipkan pada koran biasanya. Ya. Terus yang kelima ada ilustrasi cerita bergambar. Salah satu contohnya ada yang tahu nggak? Apa contohnya? Komik. Iya. Jadi ilustrasi cerita bergambar itu salah satu contohnya adalah komik. Ilustrasi yang gambar objeknya serial yang mengandung cerita. Jadi komik itu ada ceritanya. Ya pernah baca komik? Pernah. Kalau kalian setelah membaca komik, kalau seandainya ceritanya itu belum selesai, biasanya ada kata bersambung di bawahnya. Ya ada episode selanjutnya. Ya. Dan yang terakhir ilustrasi buku. Ilustrasi yang terdapat pada buku. Misalnya contoh pada buku mata pelajaran. Seperti tadi ya,
mata pelajaran PJOK, mata pelajaran IPA, mata pelajaran IPS, semua mata pelajaran itu mempunyai gambar ilustrasi. Nah, setelah mempelajari tentang gambar ilustrasi tadi, Bapak akan memberikan kalian lembar kerja peserta didik untuk tugas kalian secara berkelompok. Bentuknya sudah berkelompok ya. Jadi ada 5 kelompok terdiri dari 4 orang ya, 4 orang, dan nanti akan diskusikan ya. Panduannya di depan, setiap kelompok terdiri dari 5 peserta. Terus yang kedua, satu kelompok membuat hanya 1 jawaban saja yang Bapak akan berikan nanti LKPD-nya. Setiap kelompok memiliki peran masing-masing dalam menganalisis gambar. Jadi setiap anggota kelompoknya itu saling berdiskusi, saling berinteraksi untuk memecahkan suatu masalah yang Bapak berikan nanti. Ya. Terus lembar kerja peserta didik ini kita sepakati 20 menit sudah selesai. Ya. Setelah selesai LKPD-nya dan wajib untuk dipresentasikan di depan bersama kelompoknya. Bersedia semuanya? Ya. Bapak akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Ini sudah digambar di mana? Ya, udah ya. Di dalam LKPD yang Bapak bagikan, di belakangnya ada suatu masalah yang harus kalian diskusikan. Ya, dan suatu masalah yang didiskusikan di sana ada berapa? 5 ya? 5. Ada 5 sebuah pertanyaan yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya. Ya, silakan amati gambarnya terlebih dahulu, baru kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik tersebut. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Ya, silakan mulai berdiskusi. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan, dan setelah itu dipresentasikan di depan. Jawabannya itu hanya 1 saja ya, setiap kelompoknya, dan bisa ditulis langsung di LKPD-nya. Di sampingnya kan ada bidang kosong, itu bisa dituliskan langsung di sana. Silakan amati gambarnya, maknanya, terus juga solusinya, ada kekurangan, kelebihan, dan ada kesimpulannya. Destilasi dari ilustrasi. Di sana dapat ini kan
Mereka menganalisis berdasarkan gambar. Membuang sampah Ini kekurangannya apa? Dari penjelasannya karena sudah waktu, jadi hasil diskusi kalian sekarang dipresentasikan ke depan bersama kelompoknya. Ya. Apa yang kalian tadi diskusikan mengenai tentang jenis gambar ilustrasi apa yang kalian catat di sana, terus apa namanya kekurangan dan kelebihannya itu berikan solusinya. Dan nanti teman-teman yang di belakang pada saat temannya presentasi mohon dikasih tanggapan ya, harusnya seperti apa yang dibuat oleh temannya. Ininya kalau misalnya ada sebuah pertanyaan silakan ditanyakan kepada temannya, silakan kasih argumen umpan balik ya untuk menanggapi dari apa yang dipresentasikan oleh temannya di depan ya. Sudah ya. Sebelum presentasi, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu untuk mengembalikan fokus kita kepada pembelajaran. Ayo cari teman berpasang-pasangan dulu. Silakan berdiri, semuanya berdiri. Ayo berdiri dan berpasangan ya. Saling berhadapan-hadapan. Saling berhadapan-hadapan. Sudah kamu bertiga? Bisa, yang mungkin bertiga. Gantian ya, gantian.
memberikan keterangan warna hijau dan hitam. Ya. Jadi silakan pilih salah satu dari kalian mana yang warna hijau, mana yang warna hitam. Ya. Hanya ada dua warna ya. Nanti fokus kepada apa yang Bapak sampaikan. Kalau Bapak menyampaikan warna hitam, yang warna hijau itu harus menempuh warna hitam. Ya. Berarti kira-kira kalau Bapak menyebutkan warna yang sebaliknya, warna hijau itu, tapi yang warna hitam itu yang harus menepuk tangannya yang warna hitam. Ya. Sudah mandiri yang hitam? Iya. Ya, coba fokus dulu. 1, 2, hijau. Coba ulang sekali lagi. Fokus ya. 1, 2, hijau. Lagi sekali ya. Lagi sekali ya. 1, 2, jaga jarak. 1, 2, hitam. Ada yang tiga kali? Ada yang minum 2 kali? Nah, berarti semuanya fokus. Tepuk tangan dulu. Ya, lagi. Duduk ya. Sudah? Ya. Nah, untuk sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan paparkan ke depan. Mulai dari mungkin perkenalkan kelompoknya, terus apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian tulis sesuai dengan gambar pada LKPD tersebut. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yang lainnya diperhatikan dan berikan tanggapan kepada temannya ya. Ya, silakan mulai. Halo semuanya, Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu terkait LKPD yang sudah diberikan oleh Pak Wijana. Jadi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Agustia Yumadinda Martariana dan juga teman saya. Perkenalkan nama saya Kada Emily Febriani dan saya Putu Alicia Febriani dan saya Nila Dewi Febriani Putri. Nah, yang pertama, jelaskan jenis gambar ilustrasi tersebut. Gambar ilustrasi tersebut adalah gambar ilustrasi kartun karena gambar objeknya dibuat lucu dan dibuat untuk memperingati sesuatu atau hiburan. Untuk yang kedua, jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Jadi maknanya adalah pada hari anak nasional atau hari-hari biasa, untuk orang tua jangan selalu bergantungan kepada gadget. Dan untuk tujuannya adalah untuk mengingatkan para orang tua agar selalu memperhatikan anaknya dan mementingkan anak daripada gadget. Oke, untuk yang nomor 3, yaitu sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Jadi kelebihan, objek yang ada di ilustrasi ini lucu dan dapat menarik perhatian, dan juga pesan yang terselip dalam ilustrasi ini juga sangat bagus. Nah, kekurangan ilustrasi ini yaitu kurangnya keterangan yang sedikit menjelaskan pesan yang terselip di ilustrasi ini.
Oke, kita lanjut lagi ke nomor 4. Ya, jadi yang soal nomor 4, berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Berikanlah sedikit petunjuk untuk mengetahui pesan yang tersulit seperti diisi kata-kata pendek atau slogan. Contohnya itu, sayangi anak di era digitalisasi ini. Apakah ada pertanyaan dari yang sudah kami jelaskan tadi? Kira-kira dari sumber yang lain ada yang ditanggapi teman-temannya? Sudah mungkin? Nggak ada. Yang lainnya? Ada? Nggak ada, cukup ya? Iya. Kalau cukup silakan di. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama. Jadi kesimpulannya gambar yang ada di LKPD ini adalah ilustrasi kartun. Ilustrasi kartun adalah ilustrasi yang dibuat lucu dan bertujuan untuk menghibur khayalan. Mungkin ada beberapa kelebihan atau kekurangan di ilustrasi tersebut. Oke. Saya tutup dengan para penulis. Ya, beri aplaus dulu untuk temannya. Untuk peserta yang kedua, kelompok 2, silakan maju ke depan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puspitasari dan teman saya. Dan saya Lutfi Saya Muhammad dan saya. Nah, jadi saat saya menjelaskan jenis gambar ilustrasi. Jadi ilustrasi ini ilustrasi yang dibuat objeknya mirip benda sesungguhnya. Yang kedua adalah jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Gambar yang mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan tanpa adanya penampakan sebuah gambar. Namun penguraian di gambar tersebut tujuan menjanjikan sudut pandang pengamat. Nomor 3, sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Kelebihan, lebih jelas dan realistis. Kekurangannya, kurang seimbang gambarnya karena lebih berat sebelah kanan dan bisa ditambahkan burung atau pesawat di sebelah kirinya, dan bisa juga ditambahkan pepohonan atau bunga. Itu solusi yang dapat untuk mencapai kekurangan gambar ilustrasi. Menambahkan objek sesuai menambahkan objek pada gambar tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu dari seluruh gambar yang saya amati tentang gambar ilustrasi bahwa kelebihan lebih jelas dan realistis. Kekurangnya itu kurang seimbang gambarnya karena lebih berat sebelah kanan dan bisa ditambahkan burung atau pesawat di sebelah kirinya, dan bisa juga ditambahkan pepohonan dan bunga. Dan kekurangnya menambahkan objek seperti menambahkan objek bulu pada gambar ini. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Ya, Saya akan menanggapi tentang presentasi kelompok kali ini. Jadi menurut saya berkomentar nih, jawabannya itu udah bagus ya, tapi suaranya itu kurang keras. Jadi menurut saya lebih baik dikeraskan suaranya atau dibuka lagi mulutnya agar lebih keras supaya orang-orang yang di sini itu mengerti apa sih yang dijelaskan oleh kelompok ini. Oke. Apakah ada lagi? Ada yang lain bisa menanggapi dari pemaparan teman di depan? Sudah cukup? Ya, kalau serasa sudah cukup, silakan ditutup presentasi. Kalau tidak, kami tutup dengan kalimat Santi. Santi. Ya, tepuk tangan dulu buat teman. Selanjutnya kelompok 3. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang presentasi
menuntaskan hasil kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Agus Putra dan saya Made Mahmudra Siragena. Dan saya Gajar Aditya Pratama. Saya Laksana. Yang pertama itu jelaskan jenis gambar ilustrasi tersebut, yaitu ilustrasi buku, yakni ilustrasi buku pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Makna dalam ilustrasi tersebut yaitu sebagai pendukung materi pelajaran, dan ada tujuan ilustrasi tersebut yaitu agar siswa mampu dan terampil menggunakan buku matematika. Sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Kelebihan dalam ilustrasi tersebut yakni anak-anak yang menunjukkan kemampuan bekerja sama. Kekurangannya penjelasan dalam gambar tersebut. Berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Mungkin perlu ditambahkan penjelasannya agar lebih tepat dan jelas. Kesimpulan, senangnya belajar matematika. Sebelum kami tutup, apakah ada yang bertanya? Enggak. Ada yang pertanyaan atau ada yang menanggapi? Enggak. Udah cukup kira-kira? Sudah. Ya, silakan di Dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk temannya yang seterusnya. Lanjut kelompok 4. Ya, silakan bisa mulai langsung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gusti Putu Sugiarto. Saya Kak Sudarmani Nata. Saya Kamal Sastrawan. Saya Gede Putra Bidata. Jelaskan jenis gambar ilustrasi tersebut. Jenis ilustrasi dekoratif karena terlihat sederhana seperti hiasan, tetapi sangat indah dan murni. Nomor 2. Jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi berikut. Makna yang terkandung adalah tentang batik dan alam. Tujuannya hanya untuk hiasan dan dilihat orang. Berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Kekurangannya adalah warna yang selalu ramai dan kelebihannya bentuknya sangat menarik yang membuat mata terpana karena sangat indah. Soal keempat, berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Solusinya, kurangi warna dan fokuskan warna yang lebih dominan, enak dan murni dilihat. Kesimpulannya adalah gambar yang sudah sangat bagus, tetapi hanya ada sedikit kekurangan dan gambar ini sangat menarik dan indah dilihat. Sebelum kami tutup dengan para peserta, apakah ada pertanyaan? Tidak. Karena tidak. Sekali lagi ada yang ditanggapi dari pemaparan temannya di depan? Ya. Sudah cukup jelas? Sudah. Ya, baik, kalau sudah cukup jelas silakan ditutup presentasinya.
Karena tidak ada pertanyaan, kami tutup dengan partisipasi. Sandi, 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 om. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat teman. Yang terakhir kelompok 5. Silakan maju ke depan. Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tugas kelompok seni rupa. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan dengan saya sendiri, nama saya Cisnayani dan teman saya. Perkenalkan nama saya Nadia Febriani. Perkenalkan nama saya Roberta Febriani. Perkenalkan nama saya Ritade Arya Saputra. Kenalkan nama saya Komar Pada Kusuma. Nomor 1. Jelaskan jenis gambar ilustrasi tersebut. Gambar ilustrasi tersebut adalah ilustrasi karikatur. Yang kedua, jelaskan menurut Anda apa makna dan tujuan yang terkandung pada gambar ilustrasi tersebut. Menghimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan di tempat suci. Sebutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada gambar ilustrasi tersebut. Kelebihan: memiliki bahasa yang menarik yang dapat mengajak masyarakat untuk menirukan ajakan tersebut. Kekurangan: gambar ilustrasi yang kurang menarik. Berikan solusi yang tepat untuk melengkapi kekurangan gambar ilustrasi tersebut. Solusinya memberitahukan membuat ilustrasi agar membuat gambar jadi lebih menarik. Kesimpulan, jadi gambar ilustrasi ini sudah cukup menarik. Sudah menarik. Coba buka sesi tanya jawab atau kegiatan apa? Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mary. Gambar karikatur itu apa sih? Ayo coba ditanggapi temannya. Jadi gambar ilustrasi karikatur adalah gambar yang dilukis. Ilustrasinya. Atau mungkin dari teman kalian yang bisa menanggapi, ya coba sudah mulai coba. Mau bertanya, Iya. fungsi gambar ilustrasi karikatur itu apa? Fungsi ilustrasi karikatur. Untuk apa fungsi? Mungkin ada teman yang lain bisa menanggapi dari pertanyaannya Sudarmo. Ya, coba Dinda. Untuk mengkritik sosial. Ya, gambar ilustrasi karikatur itu fungsinya untuk mengkritik sosial, benar ya? Gimana Sudarmo? Bisa ditanggapi? Ya. Tadi pertanyaannya Mary apa tadi? Gambar karikatur itu Apa itu gambar karikatur? Tadi kan sudah dijawab bahwa karikatur itu dilebih-lebihkan. Apanya yang dilebih-lebihkan? Sudarmo? Saya menanggapi Ya. gambar karikatur yang dilebih-lebihkan itu adalah objeknya, seperti kepalanya, kakinya, dan Ya, bisa ditanggapi? bisa. Ada lagi yang menanggapi presentasi dari temannya? Udah cukup? Udah. Ya, kalau sudah silakan ditutup presentasi. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan para sandi. Om sandi, 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 om. Sekali lagi satu. Ya, terima kasih semuanya. Itu presentasi dari kalian tentang lembar kerja yang Bapak berikan kepada kalian, tugas yang Bapak berikan kepada kalian secara berkelompok dan yang kalian diskusikan dan sudah tadi dipresentasikan di depan. Nah, tanggapan Bapak terhadap apa yang kalian presentasikan mengenai tentang tugas yang kalian diskusikan
Yang pertama, kalian sudah bekerja dengan baik. Tugas yang Bapak berikan tersebut sudah berdiskusi dengan baik apa kekurangan dari gambarnya, terus apa makna, tujuannya, apa kelebihannya sudah kalian diskusikan dan sudah kalian bisa berikan solusi dari kekurangan dan kelebihan pada gambar tersebut. Itu sebuah permasalahan yang kalian pecahkan secara berkelompok dan sudah kalian selesaikan dengan cara presentasi di depan. Nah, terus selanjutnya dalam pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran tentang gambar ilustrasi ini? Kira-kira ada? Coba angkat tangan jika ada teman-teman dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari mulai yang Bapak jelaskan mengenai tentang ilustrasi, jenis, fungsi, terus juga apa yang kalian diskusikan tentang lembar kerja yang Bapak berikan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, 1 atau 2 orang. Dari bangku sebelah utara? Ada? Sudah apa? Dari bangku sebelah selatan? Iya, coba Dinda. Jadi secara garis besar kita tadi belajar tentang ilustrasi. Iya. Jadi ilustrasi itu adalah gambar yang dibuat untuk menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Iya. Kita belajar juga tentang jenis-jenis ilustrasi, tujuan ilustrasi atau fungsi ilustrasi. Iya. Dan juga contohnya. Contohnya. Ada yang bisa menambahkan? Udah, ya, coba Mary. Saya mau nanya dikit ya. Iya. Di akhir pembelajaran kan kita disuruh presentasikan. Di LKPD tersebut kita disuruh menganalisis jenis-jenis ilustrasi tersebut. Jadi kita bisa menganalisis jenis-jenis ilustrasi yang sudah ditampilkan. Udah. Iya. Coba tangan dulu buat kita semuanya. Ya. Pembelajaran hari ini Bapak bisa simpulkan bahwa pembelajaran ini sudah berjalan dengan kondusif. Semuanya berjalan tertib pada saat kalian belajar juga tertib ya, mengerjakan tugas secara berkelompok juga secara kondusif. Jadi apa yang kalian pelajari itu bisa bermakna untuk kedepannya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin merefleksi dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan, ya. Apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran hari ini? Iya, Karena bisa mengetahui apa itu ilustrasi, jenis ilustrasi, fungsi ilustrasi. Iya, bisa mengetahui tentang jenis ilustrasi, apa itu ilustrasi dan fungsinya. Ada lagi? Kenapa pembelajaran hari ini bisa menyenangkan untuk kalian? Karena adanya speaking. Ada lagi? Menambah wawasan. Ya, jadi yang tidak mengerti atau tidak tahu tentang gambar ilustrasi bisa mengetahui dengan cara kita belajar menggambar ilustrasi. Nah, sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran hari ini cukup sekian dan ingat pelajari terus tentang gambar ilustrasi, apa jenis ilustrasi yang baik, bagaimana penggambaran gambar ilustrasi sesuai dengan jenisnya dan fungsinya. Kalian sudah pelajari semuanya. Nanti ketika melihat sebuah karya gambar ilustrasi, kalian bisa amati dan berikan solusinya. Seperti itu cara menanggapi sebuah karya atau sebuah gambar. Nah, untuk minggu depan kalian membawa alat bahan untuk praktek menggambar ilustrasi. Salah satunya buku gambar, penggaris, pensil, penghapus, warna, itu disediakan di setiap individu masing-masing. Minggu depan kita akan belajar praktek menggambar. Jelas kira-kira semuanya? Jelas. Iya. Itu saja dulu dari Bapak tentang materi yang Bapak ajarkan. Mari kita tutup pembelajarannya. Berdiri. Karena tadi kita memulainya dengan doa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa mulai. Doa Maturang para pesantri. Om Santi 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 Om.
Ya, silakan.